Pernahkah kalian mendengar mitos bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya? Meskipun para ilmuwan telah membantah teori tersebut, bagaimana jika ada seseorang yang benar-benar mampu membuka seluruh potensi pikirannya? Bukan hanya menjadi lebih pintar, tetapi mampu melihat dunia dengan cara yang tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Inilah kisah Lucy, seorang wanita biasa yang hidupnya berubah total setelah sebuah kecelakaan mengubahnya menjadi makhluk paling cerdas di muka bumi. Selamat datang di Fight and Destiny. Film dibuka dengan adegan seekor kera purba yang sedang memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Sekilas adegan ini terlihat tidak berhubungan, tetapi sebenarnya sutradara ingin menunjukkan awal mula evolusi manusia. Dari makhluk sederhana yang hanya mengandalkan naluri, manusia berkembang menjadi spesies yang mampu berpikir, menciptakan teknologi, dan menguasai dunia. Lalu film membawa kita ke masa kini, tepatnya di kota Taipei, Taiwan. Di sana hiduplah seorang mahasiswi muda bernama Lucy. Ia bukan agen rahasia, bukan ilmuwan, dan bukan pula seorang petarung. Lucy hanyalah wanita biasa yang sedang menikmati masa mudanya. Namun tanpa ia sadari, hari itu akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya sebagai manusia biasa. Pagi itu Lucy sedang berbicara dengan pacarnya di depan sebuah hotel mewah. Sang pacar terlihat gugup sambil membawa sebuah koper hitam yang terus ia jaga. Ia memaksa Lucy mengantarkan koper tersebut kepada seseorang di dalam hotel bernama Mr. Zhang. Lucy langsung merasa ada yang tidak beres. Ia bahkan beberapa kali mengatakan bahwa ia tidak mengenal orang tersebut dan tidak mau terlibat dalam urusan yang mencurigakan. Namun sang pacar terus membujuknya sambil mengatakan bahwa tugas itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Lucy tetap menolak. Melihat Lucy bersikeras, pacarnya justru mengambil borgol dan memborgol koper itu ke tangan Lucy. Sekarang Lucy tidak punya pilihan selain masuk ke dalam hotel. Baru beberapa langkah memasuki lobi, suasana berubah mencekam. Anak buah Mr. Zhang langsung menyadari keberadaan Lucy dan membawanya ke sebuah ruangan. Di saat yang sama, pacarnya yang mencoba kabur ditembak mati tanpa ampun di depan pintu hotel. Dalam hitungan detik, Lucy kehilangan satu-satunya orang yang dikenalnya di kota itu. Do you speak English? Di hadapan Mr. Zhang, koper akhirnya dibuka. Isinya bukan uang, bukan senjata, melainkan 4 kantong berisi bubuk kristal berwarna biru yang dikenal dengan nama CPH-4. Mr. Zhang menjelaskan bahwa zat itu memiliki nilai miliaran rupiah di pasar gelap. Para mafia dari berbagai negara rela membunuh demi mendapatkannya. Namun Lucy masih belum mengerti mengapa dirinya dibawa ke sana. Jawabannya datang beberapa menit kemudian. Lucy dipukul hingga pingsan. Saat ia sadar, dirinya sudah berada di sebuah ruangan operasi ilegal. Tanpa persetujuannya, para dokter bayaran menjahit salah satu kantong CPH-4 ke dalam perutnya. Lucy dijadikan kurir hidup untuk menyelundupkan narkoba tersebut ke luar negeri. Bukan hanya Lucy. Ada beberapa korban lain yang mengalami nasib serupa. Mereka semua dipaksa membawa paket di dalam tubuh mereka. Jika mencoba melawan, mereka akan langsung dibunuh. Disinilah kita mulai melihat betapa kejamnya organisasi Mr. Zhang. Bagi mereka, manusia tidak lebih dari alat sekali pakai. Selama bisnis tetap berjalan, nyawa siapapun tidak ada artinya. Lucy kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sel sambil menunggu jadwal penerbangan ke Eropa. Namun sebelum keberangkatan, seorang penjaga datang dan mencoba mempermalukannya. Lucy yang sudah ketakutan memilih diam. Sayangnya, sikap diam itu justru membuat penjaga tersebut semakin brutal. Ia menendang dan memukul perut Lucy berkali-kali. Tanpa disadari siapapun, kantong CPH-4 di dalam tubuh Lucy pecah. Cairan berwarna biru itu langsung menyebar ke seluruh aliran darahnya. Awalnya Lucy hanya merasakan sakit luar biasa. Tubuhnya kejang hebat, napasnya tidak beraturan, dan pandangannya mulai kabur. Disinilah premis utama film mulai berjalan. CPH-4 bukan sekadar narkoba biasa. Film menjelaskan bahwa zat ini terinspirasi dari senyawa yang secara alami diproduksi tubuh ibu hamil dalam jumlah sangat kecil untuk membantu perkembangan janin. Dalam dunia Lucy, zat tersebut dibuat dalam bentuk sintetis dengan konsentrasi yang jauh lebih tinggi, sehingga memicu perubahan luar biasa pada otak manusia. Walaupun konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, ide tersebut menjadi fondasi yang membuat film terasa unik. Alih-alih hanya menyajikan aksi, Lucy mengajak penonton membayangkan satu pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi jika manusia mampu memahami dunia jauh melampaui batas kemampuan normalnya? Dan pertanyaan itu baru akan mulai terjawab setelah Lucy benar-benar menyadari kekuatan yang kini mengalir di dalam tubuhnya. Lucy yang masih berada di dalam sel mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya.
Awalnya ia mengira dirinya hanya berhalusinasi akibat zat yang bocor ke dalam tubuhnya. Namun semakin lama, perubahan itu semakin nyata. Beberapa saat kemudian, penjaga yang tadi memukulinya kembali masuk ke dalam ruangan. Dengan penuh percaya diri, pria itu menganggap Lucy masih lemah dan tidak berdaya. Namun kali ini semuanya berbeda. Dalam sepersekian detik, Lucy menangkap setiap gerakan lawannya. Baginya, dunia seolah bergerak jauh lebih lambat. Lucy segera keluar dari ruangan dan mulai menyusuri markas organisasi MR Jang. Siapapun yang mencoba menghalanginya dapat ia lumpuhkan dengan mudah. Bahkan ketika salah seorang mafia menodongkan pistol ke arahnya, Lucy hanya menatap pria itu beberapa detik. Tiba-tiba tubuh pria tersebut kehilangan kendali. Ia tidak mampu menggerakkan tangannya sama sekali. Hey, speak English? No. Ah! You speak English? Yes. Setelah berhasil melarikan diri, Lucy langsung menuju rumah sakit. Di sana ia memaksa seorang dokter untuk mengeluarkan sisa kantong CPH-4 dari dalam tubuhnya. Sang dokter awalnya menolak karena mengira Lucy adalah penjahat. Namun Lucy menjelaskan situasinya sambil menunjukkan luka operasi di perutnya. Operasi darurat pun dilakukan. Setelah kantong itu berhasil dikeluarkan, dokter mengira semuanya telah selesai. Sayangnya, Lucy justru menyampaikan kabar yang jauh lebih mengerikan. Ia mengatakan bahwa zat tersebut sudah menyebar ke seluruh tubuhnya dan efeknya tidak bisa dihentikan. Yang lebih mengejutkan lagi, kemampuan otaknya terus meningkat dari menit ke menit. Lucy mulai kehilangan rasa lapar. Ia hampir tidak merasakan sakit. Yang tersisa hanyalah logika murni. Sebelum menemui Profesor Norman, Lucy sadar bahwa tubuhnya membutuhkan lebih banyak CPH-4 agar proses evolusinya tidak berhenti di tengah jalan. Masalahnya, seluruh sisa CPH-4 masih berada di tangan organisasi MR Jang. Di sisi lain, MR Jang yang mengetahui Lucy berhasil kabur menjadi sangat murka. Ia sadar bahwa wanita itu bukan hanya membawa rahasia besar, tetapi juga menjadi ancaman bagi seluruh bisnisnya. Ia segera mengirim anak buah terbaiknya untuk memburu Lucy kemanapun ia pergi. Namun mereka tidak menyadari satu hal. Orang yang mereka kejar sudah bukan manusia biasa lagi. Dalam perjalanan menuju Paris, kemampuan Lucy berkembang semakin cepat. Ia mampu mempelajari bahasa Mandarin hanya dengan membaca beberapa halaman buku. Kemudian ia menguasai bahasa Prancis dalam waktu yang hampir sama singkatnya. Setiap informasi yang masuk ke dalam otaknya langsung tersimpan seperti data di dalam komputer. Tidak ada lagi istilah lupa. Tidak ada lagi proses belajar. Semua pengetahuan dapat ia kuasai hanya dalam hitungan menit. Yang paling mengerikan adalah kemampuan Lucy membaca manusia. Saat berada di bandara, ia dapat mengetahui kondisi kesehatan seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Ia mengetahui siapa yang sedang hamil, siapa yang menderita penyakit, bahkan siapa yang sedang menyembunyikan rasa takut. Bagi Lucy, tubuh manusia kini tampak seperti kumpulan informasi yang dapat dibaca dengan mudah. Di bagian ini, perubahan terbesar Lucy sebenarnya bukan kekuatan fisiknya, melainkan hilangnya sisi kemanusiaannya. Semakin tinggi kecerdasannya, semakin kecil ruang untuk emosi. Ia tidak lagi bertindak berdasarkan marah, takut, atau dendam, tetapi semata-mata berdasarkan efisiensi dan logika. Film seakan mengajukan pertanyaan yang menarik. Jika suatu hari manusia menjadi sangat cerdas hingga mampu memahami segalanya, apakah kita masih akan tertawa, menangis, atau mencintai? Ataukah semua perasaan itu akan dianggap sebagai gangguan yang menghambat cara berpikir? Pertanyaan inilah yang membuat Lucy lebih dari sekadar film aksi. Setelah tiba di Paris, Lucy akhirnya berhasil menghubungi Profesor Samuel Norman. Sang profesor yang selama puluhan tahun meneliti potensi otak manusia awalnya mengira Lucy hanyalah seseorang yang terobsesi dengan teorinya. Namun ketika Lucy mulai menjelaskan berbagai informasi ilmiah yang bahkan belum pernah dipublikasikan, ekspresi Profesor Norman langsung berubah. Ia sadar bahwa wanita di hadapannya bukan sedang berhayal. Lucy benar-benar sedang mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Lucy kemudian menjelaskan bahwa kapasitas otaknya terus meningkat setiap menit. Ia dapat mengakses informasi yang sebelumnya mustahil dipahami manusia biasa. Baginya, waktu terasa berbeda. Jarak bukan lagi penghalang, dan setiap benda di sekitarnya menyimpan informasi yang bisa ia baca. Namun Lucy juga menyampaikan kabar buruk. Tubuh manusia biasa tidak dirancang untuk menahan perkembangan seperti ini. Jika ia tidak segera mendapatkan sisa CPH-4, proses evolusinya bisa berhenti sebelum mencapai titik akhirnya. Sementara itu, MR Jang berhasil mengetahui lokasi Lucy. Bersama puluhan anak buah bersenjata, ia bergerak menuju universitas tempat Profesor Norman berada. Polisi Prancis yang dipimpin Kapten Pierre Del Rio juga ikut terlibat,
berusaha melindungi Lucy dan menghentikan organisasi kriminal tersebut. Di dalam laboratorium, Profesor Norman bersama tim ilmuannya mulai menyiapkan sebuah superkomputer. Lucy mengatakan bahwa jika ia berhasil mencapai kapasitas maksimal, seluruh pengetahuan yang ia peroleh harus disimpan agar dapat diwariskan kepada umat manusia. Tak lama kemudian, Lucy mengonsumsi seluruh sisa CPH-4 yang berhasil ia kumpulkan. Efeknya langsung luar biasa. Kemampuan otaknya meningkat sangat cepat. 20%, 40%, 60%, 80%. Setiap peningkatan membuat Lucy semakin sulit dipahami sebagai manusia. Put your hands up, please. Ia tidak lagi sekadar mengendalikan tubuhnya sendiri. Kini ia mampu mengendalikan perangkat elektronik hanya dengan pikirannya. Komputer, jaringan komunikasi, bahkan sistem keamanan di gedung itu dapat ia akses dalam sekejap. Di luar laboratorium, baku tembak sengit terjadi antara polisi dan anak buah Mr. Zhang. Suara tembakan terdengar di mana-mana, tetapi Lucy tetap duduk dengan tenang. Baginya, semua kekacauan itu tidak lagi penting. Perhatiannya kini tertuju pada sesuatu yang jauh lebih besar. Saat kapasitas otaknya terus meningkat, Lucy mulai mengalami pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia melihat kembali sejarah bumi, menyaksikan terbentuknya kehidupan, hingga akhirnya berada di hadapan seekor kera purba yang muncul di awal film. Lucy perlahan mendekati makhluk tersebut. Kemudian ia mengulurkan tangannya. Kera itu pun membalas sentuhan tersebut. Adegan sederhana ini menjadi simbol perjalanan evolusi. Seolah-olah Lucy telah menempuh seluruh perjalanan manusia, dari awal kehidupan hingga mencapai bentuk kecerdasan yang melampaui batas spesiesnya sendiri. Di dunia nyata, Mr. Zhang akhirnya berhasil masuk ke laboratorium. Ia melihat Lucy yang tampak tidak berdaya di kursinya. Tanpa ragu, ia mengangkat pistol dan menembakkan peluru tepat ke arah Lucy. Namun, tidak ada yang terjadi. Karena pada saat itu, Lucy sudah tidak berada di sana. Tubuh fisiknya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah sebuah flash drive berwarna hitam yang muncul dari dalam superkomputer. Seluruh pengetahuan yang dikumpulkan Lucy kini tersimpan di dalam perangkat kecil tersebut. Sesaat kemudian, Kapten Del Rio menerima sebuah pesan singkat di ponselnya. Pesannya hanya terdiri dari 3 kata. I am everywhere. Kalimat itulah yang menutup film ini. Ending Lucy sering dianggap membingungkan karena film ini sengaja tidak memberikan jawaban yang pasti. Namun jika diperhatikan, pesan utamanya bukan tentang kekuatan super, melainkan tentang evolusi pengetahuan. Di awal cerita, Lucy adalah seorang wanita biasa yang hidup berdasarkan emosi. Ia takut, marah, dan panik seperti manusia pada umumnya. Namun semakin besar kecerdasannya, semakin jauh ia meninggalkan sifat-sifat tersebut. Ia tidak lagi mengejar balas dendam terhadap Mr. Zhang. Bahkan menjelang akhir cerita, ia hampir tidak memperdulikan keberadaan musuhnya. Tujuan Lucy berubah. Ia tidak ingin menguasai dunia. Ia ingin memahami dunia. Inilah yang membedakan Lucy dari kebanyakan film aksi. Musuh utama sebenarnya bukan Mr. Zhang, melainkan keterbatasan manusia itu sendiri. Tentu saja, dasar ilmiah film ini tidak akurat. Gagasan bahwa manusia hanya menggunakan 10% otaknya telah lama dibantah oleh para ilmuwan. Hampir seluruh bagian otak memiliki fungsi yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Namun justru karena tidak terpaku pada sains, film ini berubah menjadi sebuah cerita fiksi ilmiah yang syarat dengan pertanyaan filosofis. Bagaimana jika pengetahuan tidak lagi memiliki batas? Apakah emosi masih dibutuhkan? Dan jika suatu hari manusia mengetahui segala sesuatu, apakah kita masih bisa disebut manusia? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat Lucy tetap menarik untuk dibahas hingga sekarang. Terlepas dari pro dan kontra mengenai logika ceritanya, film ini berhasil menyuguhkan pengalaman yang berbeda. Bukan hanya aksi yang spektakuler, tetapi juga sebuah perjalanan tentang kecerdasan, evolusi, dan makna keberadaan manusia di alam semesta. Jadi, menurut kalian jika suatu hari manusia benar-benar bisa mencapai kecerdasan tanpa batas, apakah itu akan menjadi langkah terbesar dalam sejarah peradaban, atau justru awal dari hilangnya kemanusiaan itu sendiri? Kalau kalian punya pendapat, tuliskan di kolom komentar.